saksi dari penggugat dihadirkan semua dari seknek, dari negara, akan menyikapi persoalan terhadap sampai saksi bagaimana? Ya, sebenarnya kalau mau menyikapi secara objektif, kasus ini itu sudah terang benderang. Dengan dua saksi terakhir ini kita hadirkan, itu tadinya semacam kerancuan, apakah betul lokasinya ada di sini. Sekarang sudah terjawab, lokasinya memang ada di sini. Karena dia ada di dalam media dompet pendek 6329, ada di dalam situ. Nah, kalau luasnya, ini kan bukan urusan dua saksi ini. Tapi yang jelas bahwa ini ada di sini dan mereka, salah satu saksi itu justru ikut sebagai saksi penggugat yang sangat teliti. Kalau saya lihat dari ini, saya sengaja tidak mau adukan ini sebagai bukti tambahan. Kalau saya mau adukan juga bisa. Ini sangat akurat. Dari satu institusi yang memang sangat bergerak di bidang itu lokasi-lokasi ini adalah yang mewakili dari Kementerian Sekretariat Negara dalam sengketa tanah antara warga dengan pemerintah atas proyek kereta api cepat Indonesia. Kenapa tadi tidak disentuh itu? Karena sudah tahu bahwa lokasi itu bukan ada di situ. Lokasi itu ada di Kebun Pala. Itu dari tahun 2000 kita udah tahu itu. Satu dari lokasinya ada di Kebun Pala dan juga luasnya cuma 60 meter. Wah, ini tanah 9 hektar yang menjadi acuan cuma 60 meter, kan nggak lucu. Lokasinya sudah salah. Kalau itu benar, wah itu kan hari ini kan dengan segala macam kekuasaan kan bisa ya. Kenapa tidak bisa buat apa-apa? Jadi sangat tidak masuk akal. Dan kata kunci daripada hukum itu adalah akal budi. Rationis ordinatio ad bonum comune. Ab eo cui curam communitatis habet promulgat. Itu kuncinya. Saya otokritik karena saya juga ahli hukum Indonesia. Kita orang Indonesia tidak mengerti. Maaf saja. Dan itu kuncinya ada di situ. Kalau kita tidak mengerti hukum, bagaimana kita mau bicara yang lain-lain? Termasuk Anda yang mungkin, saya siap untuk mengajar kalian. Saya siapkan waktu, tidak usah dibayar. Dan saya sedih karena apakah hanya saya sendiri yang tahu hukum di negara ini? Padahal ini ahli hukumnya untuk ribuan. Pegangannya pasti itu, tidak mungkin di luar daripada itu. Macam-macam kita diberikan tuntunan supaya mengerti hukum itu seperti apa. Definisi legis, prenihiles aliud, completum rationis ordinatio ad bonum comune, apeo cui curam communitatis habet promulgata. Itu Thomas Aquinas, acuan seluruh dunia sampai di pojok-pojok manapun. Prof, tadi ada pertanyaan dari Sekretariat Negara bahwa saksi yang dihadirkan oleh penggugat itu ternyata rumahnya atau tanahnya tidak terkena oleh proyek kereta api cepat. Apakah dengan tidak terkenanya proyek itu si pemilik tanah gugur untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, Prof? Pandangan hukumnya seperti apa? Saya koreksi dulu itu, keliru. Jadi salah satu tadi saksi tadi Pak Rohmat itu, Iya, saksi Pak pertama Rohmat. itu dia memiliki 2 kafling. Satu kafling terkena Proyek. Ya. Satu kafling yang sekarang di jalan Sulawesi itu yang dia tempati. Jadi ada 2. Ada 2. Kalaupun di luar daripada itu, kuncinya bahwa tanah ini adalah tanah Vendom Terponi
6329 dengan motif jelas, dengan dia punya abskrif jelas. Kemudian ini milik daripada seseorang. Hak milik adalah hak asasi. Sampai kapanpun tidak akan hilang. Dia hanya hilang kalau ada satu tindakan yang menghilangkan secara terhormat, yaitu dengan ganti rugi. Itu hanya itu, tidak ada lain. Nah pertanyaan sekarang, ganti rugi atau tidak? Ada atau tidak? Kalau tidak, ya jangan bilang dia sudah putus. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya arti hakiki sendiri. Seperti yang saya sudah bilang tadi itu. Ya, justitia constans et perpetua ius voluntas. Suum quae tribuere. Ya toh? Keadilan adalah hukum yang tetap dan tidak berubah. Akulah atau berikanlah kalau itu memang haknya. Itu konsep bukan karangan Sadipuna. Sadipuna ini dibilang, waduh, kok dia tahu? Kenapa kami bilang tidak tahu? Wah, saya tidak tahu. Saya cuma diberi talenta, dan Tuhan memberikan saya talenta, dan saya menggunakan talenta itu. Saya tidak pergi gali supaya sembunyikan talenta ini. Ketika Tuhan minta laporan tanggung jawab saya bilang saya sudah, ini saya sembunyikan tadi, ini tidak tambah, tidak kurang. Tuhan pasti marah, saya akan dihukum habis-habisan. Tapi saya kembangkan karena Tuhan bilang ini, kau usah kasih talenta. Kau kembangkan itu. Apalagi untuk kepentingan sesamamu. Karena itu saya kembangkan. Kadang-kadang sesama kawan ahli hukum mereka bilang, kami kok tidak tahu. Kau kok bisa tahu sampai zamannya Sokrates. Yesus saja belum lahir, kamu tahu. Terima kasih Tuhan. Oke Pak Prof, closing statement dari kesimpulan hasil sidang pemeriksaan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat Agung. Statement saya berharap dalam kasus ini, nanti juga akan saya senggol sedikit di dalam kesimpulan. Saya berharap supaya ini kita ada pencerahan di dalam memahami hukum. Nah, selama ini kita sejak dari merdeka sampai detik saya omong ini, kita masih berkutat di dalam budaya hukum yang dibilang hukum demi kekuasaan. Ius quia iusum. Diketawain orang. Padahal hukum ini sudah memang dari sononya sudah begitu, tambah lagi kita sudah 75 tahun merdeka, kok masih begitu terus? Padahal hukum adalah demi keadilan. Ius quia iusum. Saya berharap dengan kasus ini semua berkematan. Termasuk saya yang bicara ini. Makanya jangan marah sama saya, kan ini saya juga kritik terhadap diri saya sendiri. Hanya kebetulan mungkin saya berani ambil risiko. Silakan, saya ngomong seperti ini. Kalau ini tidak benar, tanya ada info dulu yang berbentrokan yang mungkin sudah di alam bawah. Tanya Hans Kelsen yang ajarannya itu sebenarnya langsung atau tidak langsung Tanung. Ambil aja. Pak Prof, saya sih mengenai masalah BPN yang sudah hadir dari sidang pertama sampai sekarang. Pak Prof, bagaimana? BPN. Iya. BPN Kalau saya boleh ngomong jujur ini dari nurani saya. BPN itu sangat kecewa. Maka saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa karena ini harusnya bidang saya loh. Dan pertanyaannya, wartawan boleh bertanya, kenapa dia tidak tahu? Terus kenapa kok sudah diobok-obok? Karena masyarakat. Ya itulah kepentingan, kita bilang kepentingan politik, walau-walau, yang jelas ini duit. Yang jelas ini duit, saya pernah nggak jelas ini duit. Karena antara itu ada awalnya saya ketemukan dokumen, tidak usah tanya. Itu adalah sekitar 200 triliun. Itulah. Pertanyaan menarik karena ini ada BUMN.
ada menterinya. Oh ini kita masih bikin lagi PSBI, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di mana bertokol BUMN. Menterinya ada, BUMN-nya ada, ini ada PSBI-nya. Apakah ini orang-orang bisa mengatakan ini bagi-bagi kue? Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak punya kewenangan untuk ini bebas, saya jangan makan sendiri dong. Bagi-bagilah. Bapak, saya singgung lagi mengenai masa sertifikat yang dikeluarkan oleh Angkatan Udara dengan nomor sekian-sekian. Ada yang mengatakan Oh iya, sangat. Dari segi penerbitannya itu sudah sangat tidak masuk akal. Saya bisa tunjukkan mungkin satu keranjang itu surat menyurat saya dengan BPN. Protes saya, permohonan saya atas nama yang punya tanah, atas nama masyarakat, supaya ini dilegalisasi mereka punya hak. Tidak. Karena itu dokumen pasti ada di BPN. Berarti itu bermasalah. Tiba-tiba 2015 ada sertifikat. Ya kan? Logika. Kenapa tiba-tiba ada padan ini? Saya, kawan-kawan muda ini meminta saya turun tangan ini dari tahun 2000. Tahun 2000 saya perjuangkan. Jadi sekarang ini hampir 20 tahun lagi. Jadi kalau saya ukur, kurang lebih sama dengan Batam. Batam saya tahun 85 ketika rakyat datang ke saya, dan itu baru bisa selesai tuntas. Itu tahun 2000. Jadi 17 tahun. 17 tahun. Selesai juga. Dari Mungkin saksi yang kedua Pak, dia kan nggak kena kereta cepat kan, cuma dia menerangkan bahwa itu perkuanik 9 akhirnya begitu. ya. Menerangkan itu aja. Jadi memang dia nggak kena kereta cepat nggak, Nah, cuma dia menerangkan bahwa tanah itu perkuanik. jarak rumah dia dengan rel ini mungkin sekitar, saya taksir dari jauh saja dari sini, mungkin sekitar 5-60 meter barangkali. Kalau dia narik lurus, sekitar itulah. Ya, jadi dia tidak terkena. Oh, jadi dia khusus untuk menerangkan perponding itu aja ya, 6239 ya. Hanya ini kan kita harus memahami ini tanah luas. Ya, sekarang baru sekarang ya. Dulunya kurang tahu. Ada nggak penawaran dari PPA tadi? Tidak. Ada nggak? Ada Pak. Di mana? Mereka itu hanya menghitung di lokasi kami. Kantor. Berarti minggu depan sidang X3 Profesor Dr. Sertavius meninggalkan lokasi persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 1 Juli 2020.